Melinda, bertemu dengan acara kami lagi Afternoon Tea bersama saya Dr. Wanda, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda, dan di samping saya Dr. Peti, dokter spesialis anak, konsultan pula. Dokter, selamat sore. Selamat sore Dr. Wanda. Ya. Dokter, seneng banget kita kedatangan Dr. Teti. Dr. Teti kan pokoknya pakarnya mengenai anak nih. Dok, ngomong-ngomong dok, kan kita masih pandemi nih ya dok, mana angkanya naik lagi ya dok ya? Iya benar. Aduh, naik lagi. Menurut pandangan dokter nih sebagai dokter anak, apalagi anak-anak sekarang kan sekolahnya tuh daring gitu ya dok ya? Duh, ini tuh mau sampai kapan ya dok? Terus kemarin itu saya baca surat dari IDAI, rekomendasi untuk anak gitu, masih belum boleh tuh sekolah tuh. Nah gimana nih dok? Kayaknya dokter mesti share sedikit deh hal-hal itu biar ibu-ibu yang ada di rumah tuh tidak galau gitu dok. Ya benar Dr. Wanda, saya setuju sama Dr. Wanda. Jadi saya di praktek pun banyak sekali ibu-ibu pasien yang mengeluh soal ini ya. Memang di satu pihak kita tahu bahwa pandemi ini nggak tahu kapan ya berakhirnya. Sementara angka dari COVID nggak turun-turun ya, yang ada naik. Terus sekarang ada lagi katanya mutasi baru. Jadi artinya mau sampai kapan ya? Sementara cakupan vaksin kan masih belum banyak. Kita baru nyampe lansia kan, baru kita tenaga kesehatan, terus baru lansia. Jadi memang secara peraturan memang sampai saat ini memang IDAI belum merekomendasikan ya, dengan alasan yang tadi karena memang angkanya masih naik. Tetapi secara kenyataannya saya sering sekali mendengar keluarga atau mami-maminya semua pada ngeluh ke saya, aduh saya udah nggak tahan banget gitu ya nemenin anak sekolah di rumah tuh ya, dan anak-anak tuh jadi akhirnya mereka tuh sosialisasinya kurang ya. Karena hanya berhubungan hanya dengan komputer. Terus ngobrol pun hanya di komputer ya. Aneh tuh dong lama-lama kayak orang gila nggak dok? Itu laptop diajak ngomong gitu. Betul, saya setuju ya. Makanya ya, jadi akhirnya memang meskipun memang IDAI merekomendasikan tidak offline ya, tapi mereka tidak harga mati offline itu. Jadi artinya boleh aja kita mau offline ya, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Misalnya contohnya sebagai satu ya, pertama, guru tuh harus blended learning. Apa blended learning? Artinya kita kasih pilihan sama orang tua, kamu mau offline apa online ya. Nah, kedua-duanya baik yang offline maupun yang online harus mendapat hak yang sama. Jadi kita tawarkan ke keluarganya mau seperti apa ya. Karena mungkin tingkat ketakutan satu ibu dengan ibu lain agak berbeda. Nah, itu dari segi orang tua. Tetapi dari segi sekolah juga tetap ada peraturan. Jadi kita boleh misalnya kita sistem mau kelas, tapi ada syaratnya. Kelasnya harus kelompok kecil. Kan kalau dulu satu kelas banyak ya, betul-betul bisa 20 orang. Nah, kita ada alternatif. Jadi misalnya satu kelas kita bagi kelompok menjadi misalnya 4 orang. Dan itu tetap berarti ya, orangnya tuh segitu-gitu aja supaya kalau ada apa-apa di trace-nya lebih mudah ya dok ya? Tracing-nya jadi gampang. Jadi misalnya 4 ya, sebagai kasarnya lah, dari 4 ini 1 kena. Nah, kita tracing-nya gampang. Iya gitu. benar. Dan selain itu, jadi pada saat dia sekolah tidak ada ekskul ya. Artinya dia datang, sekolah, belajar dan pulang. Jadi nggak ada istirahat, dia hanya belajar. Kenapa nggak boleh ada istirahat? Karena kalau ada istirahat, cenderung nanti anak tuh akan kontak gitu. Jadi dia hanya di dalam kelas belajar betul-betul, karena ada nggak semua pelajaran tuh tidak mudah menjelaskan lewat komputer ya. Kalau misalnya mungkin untuk anak-anak yang SD, SMP dia bisa baca sendiri ya. Tapi kalau misalnya kelas 1 SD, saya kebayang gurunya susah ya neranginnya. Jadi memang guru tuh harus banyak inovasi, dia harus neranginnya gimana, atau dia bikin alternatif lain, misalnya dia di halaman sekolahnya. Jadi gitu. Yang open air gitu ya, terbuka. Jadi tapi kayak di taman gitu ya dok? Iya. Saya pernah ada orang tua cerita ke saya, dia tuh saya lupa sekolah apa. Jadi mereka memang belajarnya di luar gitu, jadi sambil mengenal alam, sambil nerangin mereka diskusi, tapi tetap syaratnya tracing. Jadi cuma dikit gitu. Jadi benar-benar terpantau ya. Terus dok, aku kan baca juga tuh di situ guru harus divaksin, pengurus sekolah divaksin, oke lah. Itu kan memang tahap kedua ini memang sedang berjalan. Ada dok lanjutannya orang tua divaksin, bahkan orang tua belum pada divaksin ya dok. Berarti gimana coba tuh dok?
justru itu makanya kenapa IDAI memberikan silakan mau offline atau online iya, ya. iya. Karena tidak semua kan ada juga orang tua yang sudah divaksin gitu. Jadi mungkin itu yang akan kita prioritaskan. Betul. Misalnya ya sebagai contoh orang tuanya dokter, tenaga kesehatan atau BUMN, mereka kan semua udah divaksin. Atau misalnya dia kerja di bank, mereka kan udah divaksin semua. Nah jadi artinya itu terpenuhi itu orang tua udah divaksin, ini gurunya udah divaksin, kan guru juga ada prioritas mereka vaksin. Nah kalau itu terpenuhi silahkan gitu, asal kita memperhatikan kaidah-kaidahnya kayak gitu. Berarti benar-benar terbatas sekali ya kalau sekolahnya ketemu face to face begitu ya. Mungkin nggak lama-lama. Kalau dulu kan misalnya jam 7 sampai jam 1 gitu. Sekarang nggak kali ya, cuma 1 jam kali ya. Ya mungkin saya bisa cerita soal cucu saya ya. Mungkin saya hanya berbagi pengalaman aja ya. Jadi mereka tuh masih ada satu sekolah yang sistemnya ada ketemu seminggu sekali gitu ya. Nah itu mereka happy sekali, tapi memang prosedurnya ketat sekali. Jadi dia ketemu hanya 1 jam, jadi pulang pun diatur jamnya. Benar-benar hanya sejam ya? Hanya 1 jam, tapi efektif, betul-betul hanya berdua sama gurunya. Begitu dia pulang, nah nanti sejam pulang ada murid lagi yang lain. Tapi semua udah swab. Jadi bukan kelompok kecil, itu mah benar-benar private gitu ya? Private. Ada sih yang 2 orang, tapi yang betul-betul kita tahu bahwa gurunya udah di swab, orang tuanya udah. Nah mereka mau. Ya memang kita juga nggak nutup mata ya, kasihan mereka kalau harus di dalam rumah terus ya. Iya gitu. Betul dok, jadi aneh nanti dok anaknya. Aduh dok, kayaknya kita break dulu ya dok ya. Mari dok, kita sambil dulu, diminum dulu sama ini ada buahnya nih, kayaknya lucu banget dok. Iya buahnya bagus banget ya. Iya ya. Ayo mari kita sambil dulu ya dok. Ya. Dokter, kita sambil buahnya yuk dok yuk. Ya, oke, terima kasih. Ini buahnya mencerong begini ya dok ya. Ya, warnanya sangat nih, serang. Nah ini makanan sehat, jadi cemilannya harus buah. Harus buah ya dok ya? Iya, biar sehat. Aku masih banyak nih dok yang mau ditanya ini dok. Ya, boleh. Tadi kan dokter share sedikit tuh tentang cucunya dokter ya, yang sempat sekolah, itu aja udah happy banget ya. Betul. Kebayang ya, pasti itu para ibu-ibu nungguin yang kayak gitu ya. Nah, tapi kan waktu ini tuh, waktu pandemi itu anak tuh jadi pada sehat tuh gara-gara di lockdown tuh ya dok ya. Nah ngomong-ngomong dok, kalau nanti ternyata akhirnya keadaan membaik, anak-anak boleh sekolah walaupun dengan aturan-aturan tertentu. Gimana pun kan kita tetap waspada ya dok ya, takut kena. Ada nggak dok tips dan trik supaya imun anak-anak oke? Ya betul, memang sebetulnya kalau virus itu tergantung daya tahan ya. Makanya kita membuat supaya anak-anak tetap sehat. Nah, salah satunya gimana supaya anak-anak sehat, yang pertama adalah makan makanan bergizi. Itu memang nggak bisa dihindarkan. Jadi artinya anak-anak tuh harus makannya betul ya. Betul tuh bukan berarti makanan bergizi itu harus yang mahal ya. Yang penting sehat. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak ya, itu semua seimbang ya, seimbang gitu ya. Jadi istilahnya gizi seimbang ya. Kemudian cukup istirahat, artinya dia harus tidur siang, harus tidur malam. Nah itu tugas orang tua menjaga gitu. Dok, gara-gara offline kacau kayaknya. Ya, bisa begini, bisa 10 kilo sih naiknya. Ya dok, soalnya sekolahnya depan laptop. Iya betul. Sambil makan nyemil, selesai makan rebahan, terus lagi itu sekolah laptop lagi makan. Dan itu bayangkan 1 tahun 10 kilo. Tapi sebetulnya kalau pengalaman saya selama masa pandemi ini, jarang sekali bayi-bayi yang sakit, yang anak. Di tempat praktek saya mungkin dari yang datang itu yang sakit hanya 1 ya. Jadi akhirnya saya pikirkan bahwa ternyata memang karena kalau di rumah kan orang tua otomatis dia ngurus banget sama anaknya. Makan dulu mungkin terserah gimana, karena kan orang tua kan sibuk kerja. Sekarang kan orang tuanya juga WFH. Jadi dia sangat memperhatikan baik dari makanan, tidur, bikin sekolah juga dia ditemenin ya. Jadi saya lihat anak-anak jadi lebih sehat ya.
Kemudian olahraga terus kan bilang, saya kan keluar nanti takut ada virus. Nggak usah olahraga yang berat-berat. Misalnya di dalam rumah kita belajar ya, pagi-pagi ada mataharinya bagus, buka jendela. Nanti kita olahraga di dekat jendela, misalnya seperti ini kita dekat pinggir jendela, jadi kita tetap kena matahari. Ya, karena salah satunya vitamin D itu kan dari matahari. Nah, vitamin D ini udah terbukti banyak sekali penelitiannya menyebabkan katanya dewa gitu ya dok ya? Betul, punya dewa. Makanya sekarang nih tren nih dari mulai orang tua, ibu-ibu ya, sampai anak diperiksa semua vitamin D ya. Jadi kalau memang rendah ya, terus kita kan pertama sebetulnya 90% vitamin D dapat dari matahari. Sisanya dari makanan ya. Jadi kalau memang misalnya rendah ya terpaksa kita ngasih suplemen. Ya di luar negeri pun mereka rutin ngasih vitamin D. Tapi kita kan sebenarnya negara tropis, kenapa nggak disuruh berjemur aja? Iya dok ya. Itu kan murah ya. Kalau di luar negeri mereka 4 musim otomatis nggak selalu dapat matahari. Itu salah satunya vitamin ya. Kemudian hindari pola yang kita sebut sedentary. Jadi anaknya tuh tidur gitu. Jadi dia misalnya sekolah duduk ya pakai laptop. Itu dok kan. Anak sekarang tuh dibilangnya generasi rebahan. Itu kali maksudnya dok ya. Itu karena saya lihat membuat anak tuh males ya. Saya dapat cerita dari ibu pasien, saya setahun nih nggak ketemu. Awalnya mereka kan takut ya ketemu saya, vaksin segala macam. Ketemu saya 1 tahun mas ada yang naik 10 kilo. Saya bilang, aduh kenapa? Kita kan nggak mau generasi obesitas semua. Itu kebayang nggak? One day lo future-nya nanti 10 tahun pada sakit jantung. Iya Ngeri banget kan pada dunia semua gitu. Makanya makanya saya bilang pola hidup sedentari dihilangkan. Jadi nggak boleh diem. Karena tuh kita bikin aktivitas. Kalau perlu kita main apa di dalam rumah kan orang tua harus pintar inovasi supaya anak tuh tetap gerak. Jangan cuma duduk di meja menggambar. Jadi kita ada aktivitas, misalnya main loncat-loncat, main serodotan kayak gitu. Jadi anak tuh tetap bergerak gitu. Terus ya tentu saja vitamin yang tadi saya sampaikan, vitamin C, vitamin D. Mau saya mahal-mahal, vitamin C dari jeruk. Ini vitamin C-nya banyak loh. Iya benar. Jadi orang tua tuh memilih makanan mana yang mengandung vitamin C. Banyak lah buku-buku gizi, ya kita bisa konsultasi, bisa bareng. Kayaknya mungkin itu yang harus dikuatin imunitasnya. Seneng banget ngobrol sama dokter. Jadi kita tuh terbuka dok. Yang penting kan kalau virus daya tahan tubuh. Jadi ya mau sampai kapan pandemi ini kita kan hanya bisa adaptasi. Kita nggak tahu sampai kapan virus itu. Jadi memang daya tahan. Jadi semua anak, orang tua juga harus daya tahan juga. Jadi jemur sama-sama gitu ya, ada matahari. Ya paling nggak 15 menit sampai 30 menit udah cukup. Iya, terus apalagi kalau menunggu vaksin, kan vaksin tuh semua rata-rata dia 18 sampai 59, di bawah itu enggak. Oh iya dok, ada nggak sih alasan mungkin karena dianggap imun anak itu lebih baik ya daripada yang di atas 18 itu sebenarnya mungkin itu bisa salah satu, tapi sebetulnya karena belum ada penelitiannya Dr. Wanda. Nah sekarang Pfizer lagi bikin penelitian untuk anak-anak 12 sampai 15 tahun. Memang tidak mudah buat penelitian buat anak. Jadi kalau orang dewasa udah establis, hasilnya udah bagus, biasanya baru anak bikin penelitian. Di Jerman malah umur 6 sampai 12 tahun lagi bikin penelitian. Dan sangat susah lulus dari WHO-nya untuk bahwa ini bikin penelitian vaksin untuk anak. Makanya mungkin anak belakangan. Tapi kalau misalnya ibu bapaknya udah divaksin sehat dan anak ya bisa kita lindungi, ya otomatis ya. Jadi memang terutama ibu bapaknya dulu lah yang makanya kenapa harus priority orang tuanya orang itu tua ya dok ya. Karena yang banyak keluar kan orang tua. Betul. Anak kan nggak mungkin pergi sendiri gitu. Ya, jadi memang prioritinya orang tua dulu. Aduh dokter seneng banget ketemu sama dokter, ngobrolnya banyak gitu kan. Padahal pengennya masih panjang, tapi sayang dok waktunya sudah habis. Mungkin kita menyapa Sobat Melinda dulu ya. Sobat Melinda, semoga sharing-sharing dari Dokter Teti tadi membuka wawasan kita untuk para moms. Jangan khawatir, masih banyak cara nanti dipikirkan. Mungkin akan ada sesi selanjutnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Nah, mungkin Dokter Teti kita pamit dulu sama mereka. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Dadah.